Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Wahid Channel. Kali ini akan membahas beberapa materi soal yang dipos-poskan ya, yaitu yang pertama tentang soal Pancasila, soal tes wawasan kebangsaan, soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, soal Pilkada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, soal Undang-Undang Dasar 1945, terus soal tentang pengetahuan umum kepemiluan, dan di sini juga ada yang bagian nomor 7, yaitu dalam menjawab soal dinilai berdasarkan skor 1 sampai dengan 5. Langsung saja ya kita ke materi soal Pancasila. Yang nomor 1, 45 butir nilai yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila diatur dalam TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978. Yang nomor 2, Eka Prasetya Pancakarsa merupakan istilah dari pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang nomor 3, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila yaitu sila pertama ya, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang nomor 4, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang nomor 5, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengamalan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang nomor 6, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, merupakan pengamalan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang nomor 7, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan pengamalan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang nomor 8, berikut ini yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang nomor 9, Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah Panitia 9. Yang nomor 10, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1940 alinea yang keempat. Nomor 11, masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai ideologi negara. Nomor 12, peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila sebagai falsafah bangsa. Nomor 13, suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Nomor 14, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Nomor 15, dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal itu sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang nomor 16, proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Nomor 17, negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nomor 18, negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila yang ketiga. Nomor 19, menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 20, sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Nomor 21, dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Nomor 22, prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah kerakyatan. Nomor 23, menjadi salah satu anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu contoh keikutsertaan rakyat dalam perwakilan. Nomor 24, Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan Indonesia. Jawabannya. Yang nomor 25, menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi adalah contoh pembangunan di bidang. Jawabannya adalah politik. Nomor 26, rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah Profesor Dr. Supomo. Jawabannya. Nomor 27, lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan. Jawabannya, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. Nomor 28, secara yuridis Pancasila terletak dalam. Jawabannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang alinea keempat ya. Nomor 29, Pancasila sebagai dasar negara kita terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang nomor 30, sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat. Jawabannya adalah normatif. Sekarang kita lanjut ke soal tes wawasan kebangsaan. Lanjut saja ya. Nomor 1, tujuan didirikannya VOC pada tahun 1602 adalah. Jawabannya adalah menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda. Nomor 2, pengajuan de jure berarti pengakuan negara lain terhadap negara Indonesia secara resmi menurut hukum. Misalnya, jawabannya adalah misalnya 27 Desember 1949 pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Yang nomor 3, berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh. Jawabannya adalah
Berdasarkan pasal 3 aturan peralihan menyatakan bahwa untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang nomor 4, salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lanjut ke nomor 5, pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah yang isinya tentang perubahan pemerintahan. Jawabannya adalah presidensil menjadi pemerintahan demokrasi parlementer. Nomor 6, periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 adalah RIS itu Republik Indonesia Sementara. Jawabannya adalah 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang nomor 7, peran Syarifuddin Prawinegara adalah dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Hal ini disebabkan, jawabannya adalah pembentukan PDRI ini dikarenakan Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh pihak Belanda sebagai bagian dari peristiwa agresi militer II Belanda. Nomor 8, isi kesepakatan dari Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Roem-Royen, dan KMB yaitu jawabannya yang pertama atau bagian A, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI atas Jawa, Sumatera, Madura. Terus Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda. Ini hasil perjanjian Linggarjati. Kalau hasil perjanjian Roem-Royen, yaitu yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Yogyakarta sebagai wilayah Republik Indonesia. TNI harus hijrah ke RI. RI merupakan bagian dari RIS. Akan diadakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS dalam waktu dekat. Itu kalau isi dari perjanjian Roem-Royen. Kalau hasil perjanjian dari KMB, yang pertama adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Penyerahan kedaulatan Desember 1949, RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Yang terakhir adalah kedudukan Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda sejajar. Terus selanjutnya, RIS akan mengembalikan semua hak milik dan membayar hutang-hutang Belanda setelah tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden. Terus yang selanjutnya adalah status Irian Barat dibahas setahun kemudian. Nomor selanjutnya, Indonesia memiliki beberapa suku, pulau, dan bahasa. Kalau suku itu sekitar sejumlah 1340, kalau bahasa 668, kalau pulau 16.056. Ya, itu juga harus menjadi diketahui oleh teman-teman ya, takutnya nanti di soal tes PPS besok akan keluar, jadi tolong dipahami. Lanjut nomor 9, alasan didirikannya partai-partai politik sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah A. Memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. B. Pemerintah menyukai adanya partai-partai agar aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin sehingga teratur. C. Partai-partai politik segera lahir sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat bulan Januari 1946. Yang nomor 10, pada awal pemerintahan Orde Baru, perekonomian dan keuangan Indonesia sangat buruk. Untuk itu diadakan pertemuan antara negara-negara kreditor di Tokyo pada tanggal 19 sampai 20 September 1966 yang isinya adalah persetujuan negara-negara kreditor untuk menunda pembayaran hutang Indonesia. Yang nomor 11, sidang BPUPKI 1 diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan, jawabannya adalah dasar filsafat negara Indonesia merdeka. Nomor 12,
Kontribusi ASEAN bagi hubungan internasional, khususnya di wilayah Asia Tenggara adalah mampu memberikan suasana hubungan yang harmonis dan stabil antar negara. Yang nomor 13, Indonesia pernah menjalani kehidupan ketatanegaraan sebagai negara serikat, yaitu pada kurun waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang nomor 14, Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama mengusulkan nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Ini gagasan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Yang nomor 15, isi dari dekrit Presiden 5 Juli 1999 adalah membubarkan konstituante, menetapkan kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1990 dan pembentukan MPRS. Yang nomor 16, nomor 18, sebutkan 3 ketetapan MPRS yang memperkokoh tegaknya Orde Baru. Yang pertama, ketetapan MPRS nomor 9 tentang pengukuhan surat perintah 11 Maret. Ketetapan MPRS nomor 25 tentang pembubaran. Sekarang kita lanjut ke materi yang akan membahas soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Langsung saja. Nomor 1, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tujuan penyelenggara pemilu terdiri dari berapa poin? Jawabannya adalah 5 poin. Di antaranya, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Yang nomor 2, kesediaan untuk pengunduran diri oleh anggota KPU dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan atau tidak berbadan hukum selambat-lambatnya dilakukan pada saat, jawabannya adalah terpilih menjadi anggota KPU. Yang nomor 3, pemilihan anggota KPU dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari, jawabannya adalah Presiden. Nomor 4, berapa waktu idealnya dibentuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan Panwaslu Luar Negeri sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu? 1 bulan dan berakhir 2 bulan setelah seluruh tahapan selesai. Nomor 15, pasal yang mengatur tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten atau Kota adalah Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang nomor 6, pemberhentian anggota KPU diatur dalam pasal, jawabannya adalah pasal 37. Nomor 7, batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di televisi untuk setiap peserta pemilu secara kumulatif pada masa kampanye ialah sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye pemilu. Nomor 8, surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pasangan calon memuat,
Jawabannya adalah foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul pasangan calon. Nomor 9, jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah, jawabannya adalah ditambah dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Nomor 10, pemberian surat untuk pemilu dilakukan dengan cara, jawabannya adalah mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Nomor 11, partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 411 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi di, jawabannya adalah kursi di DPR di setiap daerah pemilihan. Jawabannya, yang langsung kita ke nomor 12. Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan secara berurutan oleh bilangan ganjil, yaitu 3, 5, 7, dan seterusnya disebut dengan metode konversi suara. Jawabannya adalah sain lagi atau murni. Nomor 13. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih jika memperoleh suara, jawabannya adalah 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nomor 14. Dalam hal pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 ayat 1 dan pasal 432 ayat 1, tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi dan 50% dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional. Tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih. Penetapan pemilu lanjutan atau pemilu susulan dilakukan oleh, jawabannya adalah presiden atas usul KPU. Nomor 15. Berapa lama waktu yang diberikan untuk perpanjangan jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden? 2 kali 7 hari. Nomor 16. Yang dimaksud pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan, secara kolektif atau secara bersama-sama. Nomor 17. Yang dimaksud pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Nomor 18. Yang dimaksud pelanggaran masif adalah, jawabannya adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Nomor 19. Provinsi dengan hasil perhitungan sama dengan atau lebih dari 10 juta jumlah anggota KPU provinsi sebanyak 7 orang anggota KPU provinsi. Nomor 20. Apa yang dimaksud dengan penyusunan dengan prinsip integritas wilayah pada pasal 185 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Jawabannya adalah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten atau kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan dengan tetap, memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, saran perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi. Nomor 21. Apa yang dimaksud dengan penyusunan prinsip kesinambungan pada pasal 185 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Nomor 22. Maksud dari pertemuan terbatas pada pasal
275 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3.000 orang untuk tingkat pusat, 2.000 orang untuk tingkat provinsi, dan 1.000 orang untuk tingkat kabupaten atau kota. 23. Dalam menentukan jumlah pemilih untuk setiap TPS pada pasal 350 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, tidak menggabungkan desa, memudahkan pemilih, memperhatikan aspek geografis, batas waktu yang disediakan untuk pemungutan suara, jarak tempuh menuju TPS. Nomor 24, surat suara 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan tidak hanya digunakan untuk menggantikan surat suara yang rusak, tetapi juga dapat diberikan kepada pemilih yang, jawabannya adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan tetapi memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Nomor 25, berapa harikah Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu? 12 hari sejak diterimanya permohonan. 26. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan penetapan pasangan calon. Lanjut nomor 27. Berapa hari Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Jawabannya adalah 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Nomor 28. Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, B, dan C pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada, jawabannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Lanjut ke nomor 29. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada, jawabannya adalah MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bagian tugas ya, tugas MK. Kalau ada permasalahan tentang KPU itu adalah tugasnya Mahkamah Konstitusi. Lanjut ke nomor 30. Paling lama berapa harikah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyelidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum? Jawabannya adalah 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Nomor 31. Kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh sebagaimana termasuk dalam pasal 557 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri atas, jawabannya adalah Komisi Independen Pemilihan. Nomor 32. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau pesek